Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fitub dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, sahabat. Kemungkinan banyakan di luaran sana masih bingung ya, masih bingung tentang mengenai aplikasi Fitub ini. Kemudian ada yang join juga, tapi dia tanyakan tentang legalitas dari perusahaannya. Kalau hal-hal seperti itu hal-hal yang biasa ya. Karena saya juga ketika awal saya gabung join di aplikasi Fitub ini, saya juga nggak nyinyir kalau saya nggak nyinyir, tapi saya langsung cross check ya. Sebagai umat muslim kita harus tabayun. Tabayun itu klarifikasi, untuk masalah surat izinnya, kemudian surat-surat usahanya yang lain, kita harus tabayun, kita harus klarifikasi dan cari tahu juga. Kemudian kita bandingkan juga dari sumber-sumbernya. Pada akhirnya saya pun memutuskan ya setelah tabayun, ini ternyata lengkap ya untuk masalah legalitasnya. Langsung saya terjun ya untuk join di aplikasi Fitub ini. Untuk Bapak Ibu sekalian, untuk para sahabat ya, sahabat Fitub ya, berjuanglah ya untuk kalian Bapak Ibu. Berjuanglah, pertahankanlah aplikasi Fitub ini. Kenapa? Karena di aplikasi Fitub ini banyak sekali testimoni yang memang sudah berhasil ya. Mudah-mudahan keberhasilan itu nantinya jatuh ke tangan Bapak Ibu sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk Bapak Ibu sekalian yang namanya kita menawarkan untuk join bisnis di aplikasi Fitub ini. Sebelumnya sebenarnya siapa sih si CEO ya atau pemilik aplikasi ini? Itu adalah namanya Jack Guy. Jack Guy dia yang mendirikan PT Fitur Viewtech Indonesia ini. Kalau untuk alamatnya di mana? Ada di Kuningan, Jakarta Timur. Untuk alamatnya. Untuk Bapak Ibu sekalian yang masih bingung, apalagi yang baru dengar nih, terasa aneh nih ya, untuk PT Fitub ini, saya kok baru dengar. Yang baru dengar, kemudian juga yang mau join tapi masih ragu, jangan ragu-ragu, silakan kita lakukan cross check ya, cross check untuk masalah legalitasnya. Sekarang begini, kalau misalkan kalau misalkan aplikasi ini menipu. Kenapa sih kok PT Fitub ini dia bikin surat perizinan dari Kominfo, kemudian dari pihak-pihak yang lainnya ya. Nggak mungkin dong. Masa mau nipu kita harus minta izin dulu. Ya nggak mungkin, kecuali kalau penipu itu dia diam-diam dan menyelinap ya, tanpa surat izin, tanpa apa, dia nipu itu namanya. Nah kemudian waktu kemarin-kemarin ini banyak berita yang beredar bahwa surat dari aplikasi Fitub ini, surat perizinannya ditarik oleh OJK. Dan kemudian diumumkan. Memang kemarin itu seperti itu, tetapi itu adalah saran dari pihak OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Karena apa? Karena di Fitub ini ya. Saya tekankan karena di Fitub ini nanti di fase yang kedua itu akan mendirikan yang namanya shopping mall ya, belanja online, toko online. Karena apa? Di dalamnya kita kan sekarang lagi ngerjain misi ini ya. Setiap hari kita lakukan check-in di dalamnya. Setiap check-in setiap hari untuk awal itu kita mendapatkan 20 poin. Ya, nantinya poin tersebut bisa dibelanjakan di shopping mall ya. Belanja online, toko online yang didirikan oleh pihak aplikasi Fitub ini. Untuk Bapak Ibu sekalian, untuk masalah surat legalitasnya, kita langsung ke surat legalitasnya ini ya. Nah, ini adalah surat perizinan yang diberikan oleh pihak Kominfo ya. Ini suratnya bisa dilihat ya, untuk nomor registernya juga sudah tercantum ya. Untuk nomornya di 02376 garing DJAI titik PSE garing 03 garing 2020 ini dari Kominfo. Kemudian untuk nama penyelenggara atau nama PT-nya ya. Provider name itu PT Fitur Viewtech ya.
PT Fitur Viewtex Indonesia. Oke, untuk alamatnya juga silakan bisa dilihat juga ini. Ya, di Gedung Kinanti ini di Kuningan ya, Jakarta Barat ini bisa dilihat. Kalau misalkan kawan-kawan mau cross check langsung ke lapangan, silakan datang saja ke Jakarta ya. Oke, karena di sini saya juga tinggal di Jakarta Barat ya, tepatnya di Rawabuaya ya. Ini dekat sekali dengan kantornya. Kemarin saya sudah pernah ke sana. Oke. Kemudian mungkin orang-orang di sana juga masih bingung ya karena banyak sekali mungkinan banyak yang bilang bahwa aplikasi ini aplikasi ya yang nipu lah. Oke, saya tekankan lagi, apanya sih sebenarnya yang ditipu? Selama 6 bulan ini nggak ada sama sekali yang komplain bahwa aplikasi ini nipu. Semuanya lancar jaya aja, lanjai. Ya nggak ada masalah. Yang bilang nipu, yang bilang ini itu, lagian apa juga yang ditipu? Oke, lagian apa yang mau ditipu? Daftarnya gratis. Ya, sebenarnya apa sih yang ditipu? Kebanyakan orang di sana ya pada bilang katanya aplikasi ini nipu, scam, nggak bayar lah, inilah itulah. Tapi buktinya saya juga udah dapat penghasilan. Ya, boleh dijapri ke saya, nanti saya kirimkan buktinya juga. Ya, yang bilang nipu ini itu saya nggak dengarkan, saya nggak hiraukan, udah hal biasa seperti itu. Biasalah kalau dalam bisnis itu ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, dibilang nipu, dibilang ini, sebenarnya saya ulang lagi ya, sebenarnya apa yang ditipu? Oke, lagian pertama kita juga nggak ngeluarin modal untuk ikut bisnis ini. Kemudian di aplikasi Faytup juga di sini ya KTP cuman butuh nomor NIK aja. Nomor handphone dengan nomor NIK udah kelar dengan nomor rekening. Lagian KTP-nya nggak difoto, jekrek enggak. Difotokopi juga enggak. Cuman input nomornya aja, kemudian input juga nomor handphone kita. Udah seperti itu aja. Lagian apa yang ditipu? Tapi kebanyakan di luaran sana ini sudah pada berhasil. Silakan cek testimoninya, baik itu di YouTube, baik itu di Facebook, baik itu di Twitter, baik itu di Instagram, baik itu ke Mbah Google. Oke. Cek aja semuanya. Oke. Kalau misalkan aplikasi ini scam, nggak bayar, nipu ya, pasti udah pada ribut. Baru kali ini ada perusahaan yang buka selama 6 bulan lamanya itu sudah mengumpulkan massa sebanyak 7 juta user, 7 juta orang. Wow. Tapi mana? Nggak ada yang ribut. Ya. Lagian apa yang ditipu? Kalau misalkan aplikasi ini bangkrut, ya paling kita rugi apa? Cuman rugi kuota. Dengan rugi waktu. Udah itu aja. Secara finansial enggak. Ya. Oke, kalau misalkan untuk Bapak Ibu sekalian juga mau nawarin Pak Hendra, saya kok nawarin kok kata orang gini ya, sulit banget ini gitu. Oke, kalau menurut saya ya sudah, yang penting kita udah ikhtiar, kemudian kita sudah menawarkan juga. Kalau untuk masalah mau atau tidak maunya kita kembalikan lagi ke orang tersebut. Kalau misalkan mau, ayo. Kalau misalkan nggak mau, ya udah kita cari lagi yang lain, gitu. Ya, kita cari lagi yang lain. Kalau menurut saya sudah hal biasa kalau dalam berbisnis itu ada yang pro dan ada yang kontra. Udah biasa. Sudah biasa semuanya. Dia pro, dia kontra. Yang pro, yang kontra. Itu sudah ada dari zaman dulu. Oke. Kalau untuk masalah yang pro dan kontra gini, saya ambil example ya, saya ceritakan lagi untuk masa lalu, kita flashback, kita bahas aplikasi yang namanya ojek online ya, Gojek, ada Grab, ada apa sekarang ini online semuanya online ya.
ketika memang ojek online ketika memang didirikan dari zaman dahulu, dari kita flashback lah ke berapa tahun ke belakang, ketika memang aplikasi Gojek ini, ojek online ini didirikan, ya, itu yang kontra banyak sekali, ya. Dia lakukan demo di depan kantor. Dia lakukan juga yang namanya demo sama pemerintah. Demo sana, demo sini. Ya. Dia demo besar-besaran. Sampai keributan pun terjadi. Karena apa? Menolak adanya sistem ojek online ini. Tapi apa buktinya sekarang? Setelah 4 atau 5 tahun sampai sekarang. Semuanya besar. Ya. Dulu itu ojek online itu ditolak mentah-mentah. Bahkan kita flashback lagi ya, untuk masalah toko online. Toko online dulu, pendirinya siapa dulu? Ya. Alibaba itu, coba Alibaba. CEO-nya dulu. Dia mau mendirikan toko online, diketawain sama yang lain. Diketawain. Nggak mungkin, mustahil. Gila. Tapi buktinya apa? Ya, buktinya sekarang besar mereka. Kemudian Gojek ini dulu ditolak mentah-mentah, di demo di kantornya, demo juga pemerintah. Akhirnya sekarang, ya, kita rasakan sekarang ada ojek online ini. Bahkan membuka lowongan besar-besaran. Ya, yang tadinya nggak punya pendapatan, dia daftar ojek online, punya penghasilan, punya income. Oke, kemudian kita kembali lagi ke poin pertama, yaitu tentang aplikasi V2P ini. Oke, coba kita tabayun dulu, kita cross-check dulu untuk kebenarannya. Kemudian apa sih sebenarnya yang ditipu-tipu, apa kata orang itu. Ya, kita cari dulu legalitasnya. Legalitasnya, kalau misalkan semuanya sudah terbukti, ayo, keputusan ada di tangan Anda. Ya, untuk Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir. Ya, apalagi ada surat izin dari Kominfo. Oke, kalau bilang untuk masalah OJK yang kemarin, sebenarnya PT V2P ini tidak membutuhkan surat izin dari OJK. Ya, Otoritas Jasa Keuangan. Tidak. Kenapa? Karena ini perusahaan yang memang tadinya belum ada e-commerce-nya. Berhubung ini mau mendirikan atau membuka e-commerce, ya, di fase kedua nanti kita bisa belanja di situ di dalamnya, maka mintalah surat izin dari OJK itu, Otoritas Jasa Keuangan itu. Sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan OJK. Lembaga OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dia hanya mengawasi tentang masalah koperasi, masalah keuangan, perbankan. Tuh. Kadang-kadang masih bingung ya. Susah juga ngejelasinnya. Oke, kalau untuk sekarang silakan lah, kalau misalkan mau ikut silakan. Kalau nggak mau ikut ya juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya, tetap semangat ya. Tetap semangat kita. Oke lah, kita bahas sedikit tentang mengenai apa sih sebenarnya produk dari PT Fitur ViewTech Indonesia ini, atau dikatakan dengan Vaitup ini. Oke, Vaitup ini adalah perusahaan advertising ya. Perusahaan advertising di mana di dalamnya itu memuat iklan ya. Ketika memang ada customer yang mengiklankan iklannya di aplikasi Vaitup, maka pihak customer tersebut membayar ke aplikasi Vaitup ini. Oke. Kemudian nantinya setelah mendapatkan bayaran dari customer tersebut, nantinya itu dibagikan lagi ke para anggota dan membernya. Ya. Tetapi untuk sekarang ya, untuk di fase yang sekarang ini kebanyakan ya. Kebanyakan apa ya? Juga bingung, kebanyakan bingung. Susah untuk ngejelasinnya. Oke lah, intinya kalau misalkan percaya, ayo join. Kalau misalkan nggak juga ya nggak apa-apa gitu. Ya, ini kita kembali lagi ke inti poinnya ya. Jadi saya bicara yang kemana-mana ya. Oke.
Ini tadinya saya mau bahas tentang minta tentang legalitasnya ini ya. Legalitasnya ini kita bisa lihat ini di Kominfo ya. Ini dari Kominfo dengan nomor 02376 garing DJAI titik PSE titik garing 03 garing 2020 ya. Kemudian nama penyelenggara yaitu PT Future Viewtech Indonesia. Kemudian untuk alamatnya bisa dilihat, yang mau datang juga silahkan ya. Silahkan datang ya ke Kuningan, Jakarta. Oke, kemudian tanggal surat ini diterbitkan yaitu silahkan juga dilihat di sini ya. Oke. Nah, ini dari Kominfo. Oke, kemudian ini izin usahanya juga nih. Bisa dilihat untuk Bapak Ibu sekalian, surat izin usaha Pemerintah Republik Indonesia ya. Surat izin usaha ya. Izin usaha industri. Silahkan dilihat. Ya, kalau misalkan mau ada pasal-pasalnya silahkan tuh dibaca pasalnya. Oke, kemudian untuk nama usahanya PT Future Viewtech Indonesia. Kemudian untuk nomornya yaitu 022005141188. Ya, untuk alamatnya tadi sudah ada, kemudian ini juga ada lagi, silahkan kalau yang mau datang silahkan datang. Untuk kode KBLI silahkan dilihat juga nih, ya. Oke, kemudian untuk alamatnya silahkan semuanya sini lengkap, ya. Tinggal kita nanti di fase yang kedua ini karena PT Future Viewtech Indonesia ini nantinya akan berangkat ya, akan meluncur ke fase yang kedua yaitu di mana ada e-commerce ya, belanja online, shopping online kita di dalamnya. Maka dari itu pihak PT Viewtube ini membutuhkan surat izin dari OJK. Ya. Jadi untuk di tahap ini ya, ini sedang tahap perizinan surat dari OJK ini. Karena nanti di fase yang kedua ya, itu mendirikan shopping mall belanja online di dalamnya. Ya. Oke, untuk Bapak Ibu sekalian tetap semangat ya. Kalau menurut saya sudah hal biasa lah kalau misalkan ada yang nolak, diajak nolak, diajak pro ya, intinya pro kontra lah. Diajak ada yang pro, ada yang kontra, ada yang pro, ada yang kontra. Itu hal biasa. Jadi tetap semangat, masih banyak di luaran sana yang berpotensi. Itu kalau saya nggak bikin pusing, nggak bikin ribet. Oke, mungkin cukup itu Bapak sekalian ya. Bapak Ibu sekalian ya, tentang penjelasan saya. Mohon maaf sebelumnya karena saya sedikit emosi gitu. Sorry. Enggak sih, sebenarnya cuman gas-gas saya dikit gitu. Oke, the next video saya mau ngasih tips nanti bagaimana caranya merekrut member secara gampang dan mudah, cukup di rumah aja. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.